pemirsa, Unhas hari ini edisi Selasa 30 Mei 2023 kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Andi Putri Najwa. Kurang lebih selama 15 menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Langsung saja kita menuju ke berita pertama. Dalam persiapan kerjasama riset dan inovasi antara Universitas Hasanuddin dengan institusi pendidikan dan lembaga riset Cina, yaitu Shanghai Ocean University dan East China Sea Fisheries Research Institute. Universitas Hasanuddin mengadakan Focus Group Discussion atau FGD pada Senin kemarin. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring di Hotel and Convention Center Universitas Hasanuddin. Lembaga Pendidikan Universitas Hasanuddin mengadakan kegiatan Focus Group Discussion atau FGD dalam rangka persiapan kerjasama riset dan inovasi dengan China. FGD ini tentunya untuk memperluas jaringan kerjasama antara Universitas Hasanuddin dengan institusi pendidikan dan lembaga riset di China, guna mendorong kolaborasi dalam bidang riset dan inovasi. Kegiatan ini berlangsung secara luring di Unhas Hotel and Convention pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Dimulai dengan sambutan Profesor Dr. Wardi Hansinrang selaku Direktur Sains Teknopark Universitas Hasanuddin. Kemudian dilanjutkan sambutan dari Ibu Asmi Citra Malina, SPI MAgri PhD, selaku Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual yang sekaligus membuka kegiatan mewakili Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis. Beliau mengatakan bahwa kegiatan ini dalam mempersiapkan kedatangan tim China, yaitu Shanghai Ocean University dan East China Sea Fisheries Research Institute. Kedatangan tim China ini tentunya untuk melakukan kerjasama dengan Universitas Hasanuddin pada bidang perikanan dan kelautan. Ini adalah kegiatan untuk mempersiapkan kedatangan tim dari Cina, yaitu East China Sea Fisheries dan nanti Shanghai Ocean University yang nanti kita akan kerjasama yang berfokus di bidang kelautan dan perikanan. Jadi FGD ini harapannya kita sudah siap dengan grand design atau fokus-fokus riset dan inovasi yang akan dikembangkan bersama dengan tim East China Sea Fisheries dan Shanghai Ocean University. Untuk kali ini mereka fokus ke bidang perikanan, kelautan perikanan, jadi ada macam-macam. Jadi misalnya terkait sea ranching, kemudian artificial reefs, kemudian integrated aquaculture, serta fish stock enhancement. Yeah. Jadi sebelumnya sudah ada kunjungan beberapa tahun yang lalu oleh rektor yang Ibu Prof. Dwia waktu itu dengan wakil rektor serta beberapa pakar dari Unhas dan juga yang difasilitasi dan sebagai PIC-nya adalah Profesor Dr. Andi Wardi Hansinrang. Sampai saat ini beliau mengawal kerjasama ini, mereka melakukan kunjungan. Setelah itu ada MOU untuk fokus ke kelautan perikanan ini, riset dan inovasi di fokus kelautan dan perikanan ini. Jadi ini yang sekarang dilanjutkan lagi untuk implementasinya, karena mereka juga akan datang dalam waktu dekat dari China Sea Fisheries dan yang merupakan kayak balai risetnya mereka, dan juga dari Shanghai Ocean University. Nah, seperti yang tadi disampaikan dalam pertemuan bahwa Shanghai Ocean University nanti akan berfokus pada kerjasama bidang pengembangan rumput laut. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei ini melibatkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Kabupaten Maros dan Takalar, Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Direktur Inkubasi Bisnis Teknologi, hingga sejumlah guru besar dan dosen Universitas Hasanuddin. Para peserta yang hadir terlihat aktif. Mereka saling bertukar pengetahuan dan membahas isu-isu penting, termasuk identifikasi bidang riset yang saling relevan antara Unhas dengan China. Sementara diketahui bahwa sebelumnya sudah ada kunjungan yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin beberapa tahun yang lalu.
Setelah itu, ada MOU yang berfokus pada bidang kelautan dan perikanan, dan saat ini dilanjutkan untuk implementasinya. Saudara, FGD ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang positif bagi dalam memperkuat kerjasama Universitas Hasanuddin dengan China di bidang riset dan inovasi. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan kedua belah pihak dapat saling menguntungkan dan berkontribusi dalam menciptakan inovasi teknologi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Zulkarnain, Muhammad Alvin, Unhas TV. Direktur DAAD Regional Jakarta, Dr. Guido Snijders yang berasal dari Jerman, hadir di Universitas Hasanuddin. Beberapa agenda telah dilakukan, seperti sosialisasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta berkunjung ke Fakultas Farmasi pada hari Jumat 26 Mei lalu. Kunjungan di Fakultas Farmasi tersebut disambut langsung oleh Dekan Fakultas Farmasi, beserta para dosen dan beberapa mahasiswa penerima beasiswa di DAAD. Sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah, tim DAAD Regional Jakarta beserta rombongan tiba di Fakultas Farmasi dan menghadiri jamuan makan siang di ruang dekan. Pada kunjungan tersebut dilaksanakan diskusi bersama dekan, para dosen, serta mahasiswa penerima beasiswa DAAD. Diskusi tersebut salah satunya membahas terkait penawaran beasiswa untuk berkunjung ke industri obat-obatan di Jerman. Harapan kami ya banyak mahasiswa yang bisa belajar ke Jerman ya, apalagi tadi sudah ditawarkan beasiswa kalau ke industri, kan di sana industri obat itu sangat maju. Kebetulan kami ada memang PKL, praktek kerja lapangan ke industri. Biasanya kami ke industri di Jawa. Nah, ternyata tadi ada tawaran beasiswa kalau ada mahasiswa yang mau ke industri ya, di sana melihat bagaimana Bayer, Hooks dan BioNTech yang tadi ya, bisa kami harapkan bisa mendapatkan beasiswa untuk ke sana, untuk tidak hanya di dalam negeri melihat itu, justru di luar negeri. Dan di sana bagusnya berarti mereka magang namanya ya, bukan kita yang bayar. Kalau di sini mau ke industri bayar, kita yang bayar, tapi di sana kita malah yang dibayar. Jadi itu harapan kami. Nanti akan kami mintakan beasiswa, bagaimana caranya nanti kami akan propose. Kebetulan saya sebagai dekan di sini, saya harapkan ya banyak mahasiswa-mahasiswa yang bisa memiliki pengalaman, bisa studi di Jerman, mengunjungi industri-industri atau bagaimana riset, stay selama 6 bulan misalnya, nanti akan kami usahakan. Ya, oke. Kunjungan Direktur DAAD tersebut disambut dengan penuh antusias. Dekan Fakultas Farmasi memberi dukungan besar terhadap potensi beasiswa yang akan dihadirkan. Latifatul Khairani, Muhammad Dias Antama, Unhas TV. Usai menggelar Focus Group Discussion atau FGD terkait penyusunan dokumen Self-Assessment Report atau SER, akreditasi internasional ASIIN pada tanggal 19 hingga 20 Mei. Kini Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan LPMPP Universitas Hasanuddin kembali mengadakan Focus Group Discussion terkait penyusunan dokumen Self-Evaluation Report akreditasi internasional FIBA. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari di Novotel Makassar Grand Saila pada Sabtu dan Minggu, tepatnya pada tanggal 27 dan 28 Mei 2023. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan atau LPMPP Universitas Hasanuddin kembali mengadakan Focus Group Discussion atau FGD. FGD ini terkait penyusunan dokumen Self-Evaluation Report atau SER akreditasi internasional FIBA. Diketahui sebelumnya LPMPP Universitas Hasanuddin pernah menyelenggarakan FGD yang hampir sama terkait penyusunan dokumen SAR akreditasi internasional ASIN. Namun yang membedakan, akreditasi ASIN diperuntukkan untuk program studi eksakta, sementara akreditasi FIBA untuk program studi non-eksakta. FIBA ini adalah khusus untuk diberikan kepada ilmu-ilmu sosial. FIBA sendiri kan Foundation of International Business Administration Accreditation. Ya, jadi ada ditujukan untuk bidang-bidang manajemen, bidang-bidang sosial. Berbeda dengan ASIN yang khusus untuk bidang-bidang eksakta. Oleh karena itu, Unhas berkepentingan untuk memberikan peluang yang sama pada seluruh program studi, baik
di sisi sains maupun di sisi humaniora untuk bisa diakreditasi secara internasional, dan mereka akan jalan bersama-sama. Unhas akan memberikan peluang secara bersama-sama untuk seluruh bidang program studi di Unhas. Kegiatan ini dilaksanakan di Novotel Makassar Grand Shaila selama 2 hari, yaitu pada Sabtu 27 Mei dan Minggu 28 Mei. FGD ini dihadiri oleh Ketua LPMPP Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Musrizal Muin MSc, dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Kiki Muhammad Ruslin MKes PhD SPBM Konsultan yang sekaligus membuka kegiatan. Selain itu, FGD ini juga melibatkan sejumlah dosen dari setiap program studi non-eksakta yang telah diregistrasikan atau diusulkan oleh Universitas Hasanuddin. Setidaknya ada 13 program studi yang telah diregistrasikan akreditasi internasional FIBA ini. Beberapa di antaranya S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Hubungan Internasional, S1 Ilmu Hukum, dan S1 Akuntansi. Jadi akreditasi FIBA itulah FIBA-nya ya, itu lembaga akreditasi yang berasal dari Jerman, yang khusus mengakreditasi prodi-prodi non-eksakta seperti ekonomi, sosial, dan hukum, yang juga diakui oleh kementerian. Untuk tujuannya sendiri FGD ini dilakukan seperti apa, Ibu? FGD ini dilakukan untuk memfasilitasi prodi-prodi dalam menyusun dokumen self-evaluation report mereka sebelum kemudian disubmit pada bulan September, seperti itu. Jadi dalam menyusun dokumen tersebut, prodi diberikan pendamping masing-masing untuk lebih membantu mereka memahami setiap kriteria yang harus mereka penuhi agar dapat terakreditasi oleh FIBA. Tambahan mungkin yang penting juga bahwa akreditasi FIBA ini adalah lembaga akreditasi yang terekognisi di ECAR yang diakui oleh kementerian, sehingga menjadi salah satu tujuan dari lembaga akreditasi yang dituju prodi-prodi di Unhas, karena secara rekognisi mereka diakui oleh kementerian. Ya, saya kira. Dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini, para peserta dari setiap program studi akan dibekali materi terkait kriteria SER akreditasi FIBA dan tips dalam review dokumen SER. Kemudian, dilanjutkan dengan kerja mandiri untuk menyusun kriteria tersebut yang berjumlah 5 kriteria. Setiap program studi akan dibagi ke dalam 4 klaster, dan pembagian ini akan berdasarkan disiplin ilmu. Dalam kerja mandiri ini, setiap klaster akan dilakukan pendampingan oleh beberapa fasilitator. Setelah FGD ini selesai, LPMPP akan mengumpulkan semua hasil berupa draft dokumen SER yang kemudian akan direview kembali oleh tim pendamping untuk disempurnakan. Setelah itu akan disubmit nantinya pada bulan September 2023. Akreditasi ini bisa bermanfaat dalam berbagai aspek, terutama bagi lulusan dan bagi program studi sendiri. Dari sisi lulusan, akreditasi ini memberikan informasi bahwa lulusan ini mampu bisa secara internasional melakukan mobilitas, baik dari sisi studi lanjut maupun pengakuan di dunia kerja, dan juga untuk bisa melakukan aktivitas yang diakui secara internasional. Itu dari sisi mahasiswa, tapi dari sisi program studi, itu memberikan gambaran bahwa program studi ini bisa diakui secara internasional dan bisa melakukan kerjasama dalam banyak aspek, baik dalam hal pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Saudara, diharapkan dengan akreditasi internasional oleh FIBA ini dapat membuka peluang kerjasama dan pertukaran akademik antara Universitas Hasanuddin dengan lembaga pendidikan di luar negeri. Zulkarnain Muhammad Dias, Antama, Unhas TV.
Selain berkunjung di Universitas Hasanuddin, kedatangan Dr. Guide Snijders di Makassar juga dalam rangka menghadiri temu alumni di AAD dan alumni penerima beasiswa yang pernah melanjutkan studi di Jerman. Temu alumni ini berlangsung pada Sabtu 27 Mei 2023 di The Rindra Hotel Makassar. Para alumni yang hadir berasal dari Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar. Kegiatan ini dimulai dengan sambutan oleh Direktur DAAD Regional Jakarta, dilanjutkan dengan sambutan oleh Kedutaan Jerman, sambutan dari alumni DAAD Unhas dan UNM, serta terdapat pula acara hiburan, berupa penampilan tari tradisional dari UKM Sanitari Universitas Hasanuddin. Tidak hanya itu, dalam temu alumni ini terdapat pemaparan materi presentasi mengenai DAAD di Indonesia, serta informasi terkini tentang program yang ditawarkan oleh DAAD kepada para alumninya. Presentasi dari Duta Penelitian terkait farmasi alternatif juga turut mengisi acara temu alumni ini. DAAD sendiri merupakan singkatan dari Deutsche Akademische Austauschdienst, sebuah lembaga pertukaran akademik Jerman yang bekerja sama dengan pemerintah Jerman dalam menyediakan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan master ataupun doktoral di Jerman. Harapan kami ya kita bisa berkenalan sebenarnya dengan alumni-alumni yang ada di sini, karena yang tidak hanya dari Unhas tetapi juga dari UNM ya, semuanya ini mereka sebenarnya adalah anggota kami di Perhimpunan Alumni Jerman. Nah, sebenarnya juga baru tahun ini juga orang DAAD itu mengundang juga alumni Jerman yang bukan mendapatkan beasiswa dari DAAD. Mereka juga mau berkenalan gitu. Harapan kami ya memang dengan memperkenalkan program-program yang ada ya bisa kami apply dan bisa kami dapatkan lagi program-program yang ditawarkan begitu. Temu alumni ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan 4 tahun sekali dan biasanya diadakan setelah pergantian direktur baru. Sehingga temu alumni ini dimanfaatkan sebagai bentuk pengenalan antara direktur baru dengan para alumni penerima beasiswa DAAD. Tidak hanya itu, juga sebagai bentuk pengenalan antara para penerima beasiswa DAAD dengan penerima beasiswa lain dari Jerman. Baik pemirsa, semoga dengan adanya temu alumni pada hari ini dapat semakin memperkuat tali silaturahmi antar penerima beasiswa DAAD. Latifatul Hairani, Muhammad Dias Antama, Unhas TV. Pemirsa, tidak terasa kurang lebih 15 menit sudah kami menemani Anda dalam Unhas hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Andi Putri Najwa beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.